Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 3 Agustus, judul renungan kita, Kenari. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Matius pasal 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Seorang wanita Kristen pernah bertanya kepada saya, jika Tuhan tidak ingin kita memakan semua hewan, mengapa Dia menciptakan mereka? Itu membingungkan pikiran. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dari mana kita harus memulai ketika seseorang memiliki cara pandang yang begitu asing? Istilah hak-hak hewan cukup kontroversial saat ini. Beberapa orang menuduh orang lain berpikir bahwa hewan berada di atas ciptaan manusia. Yang lain membalas bahwa beberapa orang berpikir bahwa hewan hanyalah benda untuk digunakan dan untuk digunakan untuk apapun yang diinginkan manusia. Dengan demikian, dapatkah kita dengan aman mengatakan di suatu tempat di tengah-tengah bahwa Tuhan menciptakan hewan demi kepentingan mereka sendiri, dan mereka juga memiliki hak untuk hidup? Jelas sekali, Dia memberi kita kepedulian terhadap mereka. Yesus menjelaskan bahwa Allah peduli dengan setiap burung kecil yang jatuh dari sarangnya. Ini adalah spekulasi saya sendiri, tetapi saya suka berpikir bahwa jika Yesus sebagai seorang anak laki-laki menemukan sarang bayi burung, Dia akan berusaha menyelamatkannya, mengembalikannya kepada induknya jika memungkinkan, dan jika tidak, memberinya makan sendiri. Mazmur 145 ayat 15 dan banyak ayat lainnya mengatakan bahwa Allah telah menyediakan makanan bagi binatang-binatang tersebut. Dengan kata lain, Dia menempatkan mereka di habitat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan terhadap habitat tersebut? Apakah kita menganggap mereka sebagai alam atau evolusi yang memang sudah seharusnya demikian dan kita harus membiarkan mereka sepenuhnya? Apakah kita meratakannya dan mengambilnya untuk habitat kita sendiri? Seperti mal-mal yang indah dan sehat, serta pabrik-pabrik dan pembangunan perumahan? Anak-anak, apakah kita berusaha untuk belajar sebanyak yang kita bisa, setidaknya tentang kantong dunia kita sendiri dan habitatnya, dan mencoba menemukan cara agar hewan dan manusia dapat memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan mereka? Itu sulit. Namun, tampaknya itulah yang diinginkan Tuhan ketika Dia menempatkan kita di bumi ini. Umat Advent selalu percaya bahwa Tuhan menciptakan realitas fisik. Kami tidak pernah percaya bahwa yang fisik itu buruk dan yang rohani itu baik. Jika kita serius dengan nilai-nilai inti Allah yang diberikan dengan jelas, bagaimana kita akan hidup di bumi ini? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Pencipta dan pengawas, ampunilah saya atas peran saya dalam bencana lingkungan yang menghancurkan dunia di sekitar saya. Tolonglah saya untuk menemukan cara-cara yang dapat saya lakukan untuk
semakin tua dan engkau sedang dalam perjalananmu dan saya tidak bisa menunggu. Tetapi sementara itu, tolonglah saya untuk hidup dengan lembut di duniamu. Amin.